mereka tahu saya sedang mengerjakan series, lalu lewat pihak Netflix Korea mereka meminta untuk melihat seriesnya, terus dikurasi oleh mereka dan akhirnya itu sih kalau dari saya. 24 jam bersama Gaspar itu tahun lalu terseleksi ke ASEAN Project Market. Jadi Busan itu punya market di mana kita bisa presentasiin project kita dan itu kita mendaftar gitu. Terus kemudian diseleksi sama mereka dan jadinya mereka tahu bahwa Yasep Angginun sedang mengerjakan sebuah project film 24 jam bersama Gaspar, dan pada saat itu selesai ya terus berkomunikasi gitu, ditanya, dan untuk bisa terseleksi ya kita mendaftar gitu. Jadi kita mendaftar melalui simple website mereka gitu, terus kita kemudian bisa masuk ke kompetisi. Keuntungan dari project kita terseleksi dan kemudian hadir ya, itu artinya pertama sebenarnya kedetek gitu sama para pihak bahwa kita sedang mengerjakan apa gitu. Yang kedua juga ada banyak sekali partner dalam pengalaman saya itu bertemu dalam forum-forum seperti itu gitu. Jadi dari kita ketemu di situ ada follow up setelahnya, lalu kemudian kerjasama gitu, dan tentu saja pada akhirnya ketika film itu selesai jadi agak lebih mudah gitu loh untuk bisa memperkenalkan, karena kira-kira orang udah tahu bahwa kita tuh sedang mengerjakan apa. Sebelum 24 jam bersama Gaspar ada misalnya film autobiografi oleh Makbul Mubarak, itu kita ke Berlinale Co-Production, ke Locarno Open Doors, terus kemudian kita ketemu dengan partner-partner yang kemudian kerjasama itu melalui pertemuan-pertemuan itu gitu ya, akhirnya bekerja sama. Dari filmmaker nggak tahu, tapi yang jelas kalau sebagai filmmaker saya sebisa mungkin setiap bikin film ya selain memang menyampaikan visi saya sebagai sutradara gitu, tapi juga memastikan bagaimana karya ini juga bisa bercerita tentang kita gitu, tentang cerita-cerita kita, siapa kita, karakter kita sebagai orang Indonesia juga gitu. Terus apa yang perlu kita bicarakan hari ini, karena setiap film itu kan selalu kontekstual ya, dia bicara tentang hari ini, dia selalu bergerak gitu. Jadi dari tahun ke tahun di festival pun dia mencatat tahun itu gitu, dia kontekstual dengan tahun itu. Jadi juga bagaimana kita sebagai pembuat film sejauh mana kita bisa bercerita tentang kita dan juga mencatat hari ini. Tentu saja yang pasti kalau kenapa cocok, pasti programmer lah yang lebih paham kenapa cocok dengan festivalnya gitu. Karena setiap festival mempunyai juga concern mereka pada tahun-tahun tertentu misalnya. Tapi saya setuju dengan ini bahwa segala hal adalah soal kontekstual dan soal kemanusiaan gitu ya. Pergulatan manusia di dunia ini kan macam-macam, lalu kemudian dijadikan film, lalu kemudian itu yang menjadi kegelisahan bersama. Nah mungkin di sana lah gitu harus ya membicarakan hal-hal yang memang sedang terjadi dan dirasakan oleh orang-orang. Jadi kalau Marlina itu 2 tahun yang lalu ada program Fokus Pesan yang lain, which is adalah 10 film Asia dari 10 film wanita, 10 film buatan wanita dari Asia yang terbaik. Waktu itu Marlina kepilih di situ nomor 9. Jadi awal 2 tahun yang lalu udah ada di Fokus gitu, dan 2 tahun yang lalu saya juga ada screening di sana soal Mar. Jadi mungkin kalau Marlina lagi mungkin kayak nggak terlalu bilang kalau maksudnya kenapa What We Don't Talk sih, sebenarnya awal tahun ini tuh Pak Sung Ho programmernya udah ngontak saya bilang kamu ke Busan ya tahun ini gitu. Cuman tapi gue belum tahu ngapain mau yang mana, tapi ya udah. Terus kemarin sempet chatting dan bilang dan nanya status 2 film yang aku lagi kerjain gimana. Oh yang ini dulunya belum ada yang ready gitu. Oh ya udah kalau gitu buat nonton aja deh. Oh iya deh, oke. Kurang lebih gitu prosesnya. Maksudnya ya memang kurang lebih gitu. Kalau buat saya sih penting ya, karena sebagai sutradara ya, mungkin Mbak Ebe akan jawabannya lain kan sebagai produser. Sebagai sutradara, menurut gue itu menurut saya itu membuka wawasan saya sebagai seorang filmmaker gitu sih. Dalam arti kata gaya bercerita saya dan cara pandang mereka terhadap film saya sangat berbeda dengan cara pandang audiens lokal terhadap film saya. Itu satu hal, dan bertemu filmmaker lain dari misalnya dalam hal ini Busan dari Asia lain,
dan bertemu peers gitu, apa ya, peers itu apa sih ya, semacam bertemu peers dari Filipina, dan melihat film mereka seperti apa, dan kita akhirnya bisa berkaca gitu. Dan menurut saya itu penting. Beberapa tahun lalu saya pernah bilang, waktu itu sempat di Busan tuh sempat agak sepi, jarang ada film Indonesia. Sampai bilang kenapa sih nggak ada film Indonesia lagi gitu, jarang ada film Indonesia lagi. Ya lagi dong, karena menurut saya penting, apalagi buat filmmaker yang belum pernah ke festival sebelumnya gitu istilahnya, dan filmmaker baru gitu misalnya, itu sangat penting buat mereka ke festival dan melihat dan membuka wawasan. Karena kalau kita cuma di dalam ruang lingkup negara kita aja, kita bilang, maksudnya bukan berarti nggak bisa hidup ya, bukan berarti nggak bisa sukses, bukan berarti nggak bisa kaya gitu, bisa cuman ya menurut saya sangat penting, apalagi film kita kan juga dinikmati sama orang banyak gitu. Menurut saya wawasan itu ada dalam seorang filmmaker itu sangat penting gitu, dan bisa membuka mata orang-orang yang menonton juga gitu. Dan menurut saya kepentingan itu sih yang nggak mungkin bukan duit ya, bukan apa segala macam, tapi sangat esensial bagi seorang filmmaker menurut saya untuk keluar. Kalau menurut saya 3 hal sih ya. Yang pertama tentu saja soal skema financing gitu, artinya ada sumber keuangan yang bisa kita akses lah gitu dengan kita pergi keluar gitu. Jadi sumber dananya nggak hanya dari Indonesia, itu satu. Terus yang kedua, kita bisa kerjasama artistik gitu. Maksudnya kolaborasi kan kalau sekarang tuh bisa sama siapa aja, dan bisa sama siapa aja ketemunya di mana ya, pasti ke festival-festival, ke market-market tersebut gitu, sehingga ya kita bisa merealisasikan filmnya dengan cara kerjasama. Yang ketiga adalah soal distribusi. Artinya kan semakin kita bisa bekerja sama dengan banyak negara gitu, semakin kesempatan film Indonesia bisa didistribusikan keluar. Kalau biasanya kita mengimpor film, ini kita katakanlah ekspor film lah gitu. Maksudnya mungkin konteksnya untuk 3 tersebut ya, untuk para produser gitu yang berminat, itu ada berbagai macam hal yang mungkin bisa di follow up dari soal ini. Ya kalau itu sih kita senang-senang karena filmnya jadi. Pertama tentu saja produksinya lancar gitu ya, kan yang paling penting itu adalah kerjasama, itu semuanya memanusiakan manusia ya, semua happy gitu. Terus kemudian filmnya selesai, ada rekognisi dari Busan Film Festival masuk di kompetisi, kesana kita akan bersenang-senang aja sih gitu, bersenang-senang melihat reaksi penonton seperti apa. Yang lain-lainnya ya udahlah, itu biarkan saja itu bekerja kan semenangnya semesta yang akan bekerja gitu, cuek aja. Amin. Biasanya sih kalau misalnya karena ini kalau untuk Gadis Kereta awalnya kan memang Netflix Korea, jadi mereka yang emang kontak-kontakan biasanya, tapi sebenarnya mau dari manapun prosesnya sama. Kalau mereka biasanya kalau tahu emang ada proyeknya, mereka biasanya nanya kayak Kanimuli gitu, nanya udah jadi apa belum. Kalau udah jadi biasanya mereka minta kita daftar, jadi memang basisnya sebenarnya semuanya pendaftaran. Saat daftar kita akan kasih screener, jadi semua pasti ya, jadi mereka pasti akan nonton lewat screener, baru mereka kurasi kira-kira yang masuk ya dengan keputusan, dan tentu saja setiap kurasi beda-beda ininya, tapi ya mereka akan kurasi mana aja yang masuk, terus mereka mengabarkan Netflix Korea, lalu kita tahu jadinya. Sebenarnya kalau untuk Busan kan dia udah beberapa bulan yang lalu ya gitu pengumumannya, jadi sebenarnya ini kan karena kita belum berangkat aja, jadi baru ininya sekarang, tapi sebenarnya semua prosesnya itu juga udah dari awal tahun ini gitu. Kalau buat filmmaker as a director kan yang jelas pasti fokus dulu sama karyanya gitu, menyelesaikan itu semua, lalu kayak distribusi, festival apa segala macam ini ya sebenarnya kalau kita selalu melihatnya kayak buah dari kerja keras kita ya gitu. Selalu senang gitu saat kerja keras kita di reward sesuatu yang tidak kita expect juga gitu. Itu sih sebenarnya. Ian ikut, Aryo ikut, ya. Saya nggak tahu, kalau itu saya juga deg-degan. Karena kalau dari pembuat film tuh ngelihat filmnya sendiri udah nggak bisa nilai. Kita udah cuman rasanya, aduh beneran nggak sih nih kayak ini orang akan ngerti atau akan connect apa enggak, tapi ya itu yang kita pengen tahu sih. Ya, kalau saya pribadi sih kita pengen menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
filmmaker atau talenta yang cukup mumpuni yang bisa kita representasikan di kancah internasional begitu. Jadi itu sih harapannya, dan saya yakin juga dari 24 jam bersama Gaspar atau Gadis Kretek pun kami juga cukup bangga begitu ya, bahwa kita bisa istilahnya memamerkan karya-karya kita, karya-karya anak bangsa. Jadi hopefully mereka juga menerimanya dengan hal yang sama begitu. Jadi senang banget. Kalau orang gimana? Acara festival ini kan memang menjadi pintu untuk kita networking, kemudian memperlihatkan film-film Indonesia itu seperti apa yang mungkin selama ini aksesnya cukup minim gitu untuk orang di luar bisa mengakses film Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana filmmaker Indonesia memperlihatkan hasil-hasil film Indonesia ini seperti apa, supaya nanti ke depannya mungkin akan lebih mudah lagi sebagai pembuka jalan untuk memamerkan film-film Indonesia yang lain di kancah internasional. Kendalanya apa ya? Sebenarnya kendala itu mungkin di diplomasinya ya, lebih administratif. Tapi kalau kita sebenarnya saya ingat waktu itu Laura juga mungkin pernah ya ke festival-festival lain kan ya, di internasional. Jadi sebenarnya tadi Laura juga bilang mungkin aksesibilitasnya ya kepada orang-orang luar bisa menonton film-film Indonesia. Itu sih yang pengen kita coba dorong tahun ini di Busan. Jadi memang ini ada kayak semacam collaboration antara Indonesia dan Korea itu sendiri. Jadi kendalanya mungkin hal teknis sekali ya, tapi dalam arti muatannya sih cukup substansial begitu. Dan kita punya film-film ternama, ada filmnya Laura dan Laura Basuki juga akan di sana. Dan mungkin saya juga agak sedikit menceritakan, Laura kan juga sempat menang ya di festival-festival luar lainnya kan. Jadi sudah cukup umum lah kita sering berinteraksi dengan dunia luar begitu di genre festival gitu. Kalau aku ya memang selain pengen banget kerjasama dengan Angginon dan Mbak Ebe juga Christian waktu itu, aku ketika baca skripnya sangat tertarik dengan perannya. Itu perannya aku belum pernah mainin sebelumnya. Kemudian genrenya juga cukup jarang kita temui, menceritakan bagaimana Indonesia di tahun 2035 gitu. Jadi sangat futuristik, terus kemasannya menarik. Jadi dia pengen banget nyoba hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Iya. Ya, kalau kita malah opposite-nya ya begitu ya, kebalik di settingannya di tahun 1930-an 40-an di saat kejayaannya dunia kretek di Indonesia. Seru ya, jadi saya bisa kolaborasi sama Dini, Kamila Andini dan juga Mas Iva, di mana saya ngefans banget sama Dini udah lama begitu. Jadi sebuah mimpi yang tercapai juga ya, bisa kerja bareng dengan Dini. Dan juga bonusnya perdananya akan kita tayangkan di Korea, yang harapan kami juga bisa cukup mewakili sinema Indonesia. Jadi wah, hanya kebahagiaan sih yang ada ya. Peran ya, waktu itu persiapannya sebenarnya sih lebih ke reading sama ada sedikit koreografi. Kemudian selebihnya have fun aja sih, syutingnya di Semarang waktu itu selama sebulan. Waktu itu aku syuting lagi 2 project, jadi bolak-balik Semarang, Jakarta, Semarang, Jakarta. Kalau saya hanya 1 proyek aja, udah sama Laura kemarin, jadi nggak. Kalau kami syutingnya di beberapa tempat, ada di Magelang, Jogja, dan ada beberapa tempat lain. Mungkin sesimpel kalau saya hanya cara mengelinting rokok yang zaman dulu, ternyata susah banget. Istilahnya tuh tingwe, linting dewe kalau bahasa Jawanya ya, jadi melinting sendiri. Nah, itu ternyata susah banget. Dan saya selalu gagal. Jadi semoga nanti diedit, yang kalau saya gagal itu diedit tidak ada di film kita. Saya belajar sama Laura Basuki itu telepon, "Lo, gue ada problem nih, lo gak jawab, gimana caranya ya?" Waktu itu sebenarnya anak saya baru lahir di Paris. Terus kedua produser Gadis Kretek, Mbak Shanti sama Tanya dari Filipina, telepon saya di Prancis. Waktu itu saya masih di mobil, saya lagi mau coba parkir, dan akhirnya kita video call. Dan mulainya di situ sih, mereka terus menawarkan sebuah project bersama teman-teman yang sudah deal begitu ya, karakter-karakter lain. Dan akhirnya saya pikir, wah ini kayaknya juga cukup menarik begitu. Jadi that's how it started. Seru banget, asik. Saya juga dengan Laura, dengan Dian dan teman-teman ini, saya beruntung saya bisa bekerja sama dengan teman-teman, apalagi perempuan-perempuan kuat Indonesia begitu, yang sangat kalibernya sudah sangat tinggi di dalam dalam karir mereka begitu ya. Ya, itu salah satunya juga Laura. Semakin main gitu. Sebagai aktor dan aktris. Sebagai apa ya?
Ini agak rumit ya kalau karena kita itu jadi penting untuk kemajuan dari perfilman Indonesia sendiri. ini pembahasan cukup lama ya. Ya, tapi ya aku sangat menunggu regenerasi juga sih. Menunggu regenerasi mulai dari sutradara, dari talent, ataupun dari segi kru juga pengen terus tumbuh talenta-talenta baru karena yang paling penting adalah konsistensi kan dalam perfilman. Kalau misalnya tahun ini kita bisa bawa banyak film Indonesia ke Busan, gimana dengan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Jadi aku berharap setiap tahun muncul lagi terus sutradara baru, pemain-pemain baru yang baik yang bisa kita terus bergabung dengan festival-festival internasional gitu. Dan ketemu siapa gitu. Tanggal 4 atau tanggal 5 itu ada event global. Jadi ada beberapa director dari luar negeri juga akan ada di situ. Saya sih udah ngulik ya. Wah, ini dapat nih. Luc Besson juga ada ya. Mungkin ada dia. Terus ada beberapa juga nama yang harapannya ya kalau bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Ya minimal ngopi-ngopi ngobrol kali ya. Bisa ada pisang goreng atau ada singkong. Mungkin saya juga pengen sajikan. Indonesia. Itu rumit bro. Tapi itu pertanyaan menarik. Karena semua stakeholder itu harus berpartisipasi, nggak bisa enggak. Kapasitas capacity building, misalnya aktornya bagus atau enggak, direkturnya bagus atau tidak. Semuanya bro. Kameranya gimana dan lain sebagainya.